ومذل من خالف أمره وعصى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah iman kepada hari akhir. Disebut hari akhir karena setelah itu tidak ada hari lagi. Saking pentingnya iman ini, di banyak ayat dan hadis digandeng dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ini pasti akan selesai di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran. Ada Al-Qari'ah, ada Ghasyiyah, dan lain sebagainya. Yang kita diingatkan di awal surat Al-Hajj, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Karena pentingnya hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan alamat, tanda-tanda. Ada tanda kecil dan tanda besar. Adapun tanda-tanda kecilnya itu 90% sudah terjadi. Sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban risalah ini, di mana beliau bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'ati kahataini." Aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Di hadis lain Nabi juga bersabda, "Kaifa an'am wa sahibil qarni qatil taqamal qarna." Bagaimana aku bisa bersenang-senang kalau pemilik sangkakala itu telah mengelus-elus dan menepuk-nepuk tangannya ke sangkakala dan memasang telinganya, sudah siap kapan ia diperintahkan. Itu di antara tanda-tanda kecilnya diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat hari perhitungan bagi manusia, sementara manusia masih lalai dengan akhirat dan berpaling darinya. Muridun, lebih sibuk dengan dunia. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qamar, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan telah terbelahnya bulan. Dan kita jumpai di sekeliling kita berdekatannya pasar. Kita mau ke pasar tidak jauh-jauh seperti tahun 70-an misalnya. Harus pergi jauh. Sekarang pasar di mana-mana. Bahkan online sambil tidur bisa belanja. Maraknya perzinahan, maraknya uququl walidain, dan seterusnya. Terjadinya gempa, bencana-bencana alam. Apa itu karena diundang? Apa karena memang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala?
Kemudian ada alamat yang besar, yang apabila salah satu sudah muncul maka akan bermunculan alamat-alamat berikutnya, seperti tali tasbih ketika terputus maka butiran-butiran tasbih itu akan berjatuhan berurutan. Ini yang berkaitan dengan fitnah. Yang pertama adalah keluarnya Masih Dajjal. Sebelum Masih Dajjal keluar akan didahului oleh Dajjalun, yang mereka adalah para pendusta. Tanda-tanda keluarnya Masih Dajjal dalam riwayat akan ditandai dengan terjadi 3 tahun masa paceklik, di mana setahun pertama Allah memerintahkan langit untuk menahan air hujannya sepertiga, memerintahkan bumi untuk menahan tanamannya sepertiganya. Tahun kedua Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 dari air hujan, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya tidak tumbuh. Tahun ketiga 100% ditahan, sehingga kata Nabi pada saat itu semua binatang-binatang yang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, lalu makanan manusia saat itu apa ya Rasulullah? Sebagai makanannya adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu sebagai makanan saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keluarlah Masih Dajjal. Keluar dari mana? Dari Iran, yang didukung oleh pengikut Syiah Asfahan 700.000. Siapa pengikut-pengikutnya? Semua orang-orang Syiah, semua orang-orang Yahudi di muka bumi. Kemudian para setan, baik setan manusia maupun setan dari jin, para wanita, para LGBT, para orang-orang munafik, para orang-orang kafir, dan orang-orang yang mencintai dunia. Dia akan menjadi penyembah Masih Dajjal. Karena besarnya fitnah Masih Dajjal ini, setiap nabi pasti memeringatkan kepada kaumnya akan Masih Dajjal, sehingga kita berlindung dari Allah min syarri fitnatil Masih Dajjal dalam setiap sebelum kita salam di salat kita. Karena Masih Dajjal akan membawa hal-hal yang khariqul adah, di luar kebiasaan, mampu menurunkan hujan, dan ia dapat meyakinkan orang bahwa yang dibawa itu adalah air, padahal itu adalah api. Dia meyakinkan orang neraka itu adalah surga dan surga itu adalah neraka. Semuanya kebalikannya. Bahkan ia akan bertanya kepada seseorang, di mana kuburan bapakmu? Kemudian ditunjuk ini, maka ditepuk kuburan itu, bangun bapaknya dan bilang, ikuti dia karena dia adalah alal haq, dia adalah kebenaran. Padahal itu dusta, itu setan, bukan? Orang kalau sudah meninggal tidak akan bangun lagi sehingga hari kiamat. Allah yang akan menghidupkan kembali. Itu Masih Dajjal. Makanya Nabi mengingatkan, sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta, sedangkan Masih Dajjal adalah buta sebelah mata kanannya. Sebagai ciri kekurangan, karena kalau Tuhan Allah tidak mungkin kurang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ia akan hidup di muka bumi sejak kemunculannya 40 hari, yang masing-masing harinya berbeda-beda. Ada yang sehari itu seperti setahun, seperti sebulan, kemudian sepekan, kemudian kembali seperti semula. Ia akan mengunjungi kota-kota yang tidak ada malam, dan mengunjungi kota-kota yang tidak ada siangnya, dan kemudian mengunjungi semua kota-kota besar. Mungkin saja mampir juga ke Sidoarjo, Surabaya.
mereka akan disambut oleh orang-orang yang tadi disebutkan, membuat fitnah. Kemudian setelah itu tanda kedua, turunlah Isa ibnu Maryam di Baitul di Suriah, di masjid di Kuba Putih. Di saat waktu subuh, umat Muhammad saat itu hendak melaksanakan sholat subuh, kemudian ia didaulat untuk jadi imam, tapi ia menghormati umat Muhammad SAW, ia kemudian memilih menjadi makmum. Ia hidup di muka bumi setelah turun selama 7 tahun. Tugasnya apa? Untuk membunuh Masih Dajjal, untuk mematahkan kayu-kayu salib, untuk membunuh para babi, dan mengajak manusia untuk bertauhid, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencari-cari Masih Dajjal, akhirnya ketemu di Palestina. Kita tahu Syiah Iran, Palestina dikuasai Yahudi. Ada kaitannya di situ antara orang-orang Syiah dan orang-orang Yahudi. Ditunggu di Palestina, di Babylon, kemudian dipotong lehernya oleh Nabi Isa alaihissalam. Di tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam berdakwah, kemudian runtuhlah benteng yang dulu dibangun oleh Dzulkarnain. Ketika benteng itu runtuh, maka berhamburan Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya begitu besar, bahkan diperkirakan lebih besar dari jumlah manusia di muka bumi saat ini. Tugasnya apa? Membuat huru-hara, membuat fitnah, membuat kerusakan. Tidak ada tempat yang dilewati kecuali akan rusak. Bahkan danau Tiberias yang panjangnya 30 km, lebarnya 4 km, itu mereka minum habis. Sehingga orang-orang belakang ketika meminum, mencari air itu, mereka bilang dulu di sini ada airnya, tapi habis. Dan tidak ada yang bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam membawa orang-orang yang beriman ke atas gunung dan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dan dibinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Dan disitulah terlihat qudratullah. Dalam semalam Ya'juj dan Ma'juj itu habis. Mereka ditimpa dud yang namanya nagof, ulat yang menyerang leher-leher mereka, badan mereka, dan semalam mereka habis, mereka mati. Kemudian paginya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung yang besar untuk mengangkut jasad-jasad mereka yang dibuang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu turunlah hujan di seluruh permukaan bumi, yang kemudian bumi menjadi berkah seperti saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Sehingga Nabi SAW bersabda, pada saat itu umat itu 3-9 orang itu bisa berteduh di bawah kulit delima, kulitnya saking besar, saking berkahnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu janji Allah. Kalau sekiranya penduduk suatu kota beriman dan bertakwa kepada Allah, akan beri kami keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan. Mereka justru mengundang azab dengan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu meninggallah Isa alaihissalam. Setelah melaksanakan haji, karena belum haji. Kemudian manusia kembali mengikuti iblis, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian timbullah gempa yang menyebabkan longsor di barat, di timur, dan di Jazirah Arab. Longsornya itu semua kota langsung amblas. Setelah itu muncul tanda berikutnya, yaitu tufan.
yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada surat Ad-Dukhan, asap yang menyelimuti semua bumi, yang semua manusia saat itu akan tersiksa, bahkan orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah, Rabbana ksif 'annal 'adzab inna mu'minun. Wahai Rabb, hilangkan, selamatkan kami dari azab ini, sesungguhnya kami orang-orang beriman. Apalagi orang kafir, orang akan susah untuk bernafas. Mungkin ketika seperti orang yang kena COVID, kita nggak tahu apakah saat itu ada yang jualan tabung oksigen apa enggak. Itu beberapa hari akhirnya hilang. Itu tanda sebelum tanda-tanda yang paling besar yang Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat min imaniha khairan. Ketika tanda-tanda kami sudah, sebagian tanda-tanda kami sudah muncul, maka saat itu tidak ada gunanya orang yang beriman. La yanfa'u nafsan imanuha. Yang sebelumnya belum beriman, yang sebelumnya belum berusaha untuk berbuat baik atas keimanannya, saat itu orang pengen beriman sudah tidak diterima. Kemudian muncullah tanda berikutnya, yaitu terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka semua malaikat yang mencatat amalan-amalan manusia sudah meletakkan penanya, menutup bukunya. Sama seperti ketika hari Jumat, malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid dan mencatat siapa yang datang bal awal. Ketika imam sudah duduk di tempat khutbahnya, maka malaikat itu menutup catatannya dan ia masuk untuk mendengarkan zikir. Maka kalau pengen dicatat malaikat, datang lebih awal. Kalau kepengen untuk istirahat dari beribadah, dari sholat, tunggu nanti matahari ketika terbit dari barat. Karena saat itu sudah tidak ada taklif, sudah tidak dicatat lagi. Orang kepengen baca Al-Quran, Al-Quran sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lembaran-lembaran kuning, lembaran putih, apalagi yang di Android. Orang baru pengen sholat, pengen iman, nanti la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat. Kemudian setelah itu keluarlah angin yang berhembus di seluruh permukaan bumi. Siapapun orang yang ada imannya, bahkan di dalam gua sekalipun, ia akan meninggal. Kemudian muncullah dapat binatang besar yang bisa ngomong. Tugasnya apa? Untuk menyetempel orang. Kita ketemu orang, oh ini orang beriman, ini orang kafir, ini orang beriman, orang kafir. Orang-orang yang beriman bahagia karena stempel iman. Tapi orang-orang kafir itu sudah menjadi siksaan karena sudah tidak ada harapan. Mau bertobat sudah tidak diterima karena tidak menggunakan waktu yang telah disiapkan oleh Allah bertaubat. Kemudian muncullah api. Dalam riwayat api itu dari timur, ada riwayat lain dari Yaman, yang kemudian menggiring semua manusia yang tersisa saat itu sampai mereka berdiri di Syam antara Suriah dan sekitarnya. Dan itu adalah orang-orang yang paling jelek. Tinggal orang-orang yang jelek saat itu, karena yang iman-iman sudah mati. Kemudian ketika mereka berkumpul di sana, malaikat Israfil meniup sangkakala dan suara itu berjalan seperti angin. Yang pertama kali yang mendengar adalah orang yang sedang memberi minum unta. Suara apa ini? Langsung ia tumbang. Wanufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ardh illa man sya'allah. Dan ketika sangkakala ditiup, maka semua penduduk langit tersungkur. Para malaikat
tersungkur pada mati semua, maka penjaga-penjaga alam semesta ini sudah meninggal, maka terjadilah kiamat. Bumi tabrakan dengan matahari, dengan bulan dan seterusnya, karena penjaganya sudah meninggal, sudah mati. Dan penduduk bumi semuanya, bahkan makhluk-makhluk kecil di dalam perut bumi pun meninggal. Semuanya mati. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Israel, tinggal siapa? Tinggal 4 orang, yaitu Israfil, malaikat Jibril, Mikail, dan Abdul Fakir. Matikan semua mereka. Kemudian dimatikan, tinggal siapa? Tinggal hambamu yang fakir itu. Matilah. Kemudian mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dengan jari jemarinya. Yauma natwis sama'u katayyi sijilil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menggulung langit seperti menggulung kertas. Begitulah kami menciptakan di awal, kami akan mengulanginya lagi. Kemudian digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini digulung dan digenggam, dan Allah menghentakkan 3 kali tangannya. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Sepi, tidak ada jawaban. Allah sendiri yang menjawab. Illahil wahidil qahhar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu tanda-tanda ini tidak hanya sekedar sebagai cerita, akan tetapi kita mengambil ibrah betapa fitnah di akhir zaman ini luar biasa, sehingga gunakan kesempatan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para pakar-pakar BMKG misalnya memprediksi Jawa Timur ini akan terjadi tsunami yang sangat tinggi, 34 meter, itu lebih tinggi daripada yang terjadi di Aceh. Oleh karena itu, untuk menghentikan meredam murka Allah itu ada 2, dengan adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah tidak ada, tinggal 1, yaitu wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kami ingin mengingatkan bahwa begitu banyaknya fitnah, maka Nabi SAW pernah mengingatkan kita, fadiru bil a'mal fitanan kaqitatun minal laili mudlima yusbihu mu'minan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah untuk beramal saleh sekecil apapun, karena akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Pagi hari orang masih beriman, sore hari sudah kufur. Sore hari masih beriman, paginya sudah kufur. Mereka menjual agamanya untuk kenikmatan dunia yang sementara. Dan Nabi juga mengingatkan kita, isyausinu fa inna ni'amala tadum. Biasakan hidup bersahaja, karena kenikmatan itu tidak selalu ada. Dan ingat, isi sisa hidup kita ini, karena kita tidak tahu antara kita dan
kebiasaannya sesuai waktunya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya wal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la